Shalom, selamat datang di Penyembah Kantoran YouTube channel. Dari manapun Anda berada, mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Ya oke, selamat siang para pemirsa Penyembah Kantoran. Dan saya senang banget hari ini saya kedatangan tamu teman saya, sahabat saya, cukup lama sekali kita nggak ketemu. Dulu kita sering minggelnya bareng di Mall Taman Anggrek. Ada beliau tinggal di sana, kita bergereja yang sama dulu, kalau ngobrol-ngobrol dan orangnya entrepreneur banget. Dan ini waktunya kita ngobrol dan saya kasih judul diskusi kita hari ini, UMKM kreatif kegembiraannya kurang ajar. Kenapa begitu? Karena kita kedatangan tamu Bang Sabar Situmorang. Tribun Sabar. Wah. Selamat datang Selamat datang. Mas Sabar. Terima kasih, Ini selamat orang siang. Batak yang kayaknya dipanggil Bang, saya lebih enak Mas gitu. Karena namanya Sabar gitu. Mbok sabar. Jowo banget ya. Mbok sabar. Apa kabar Mas Sabar? Baik Mas Yos. Waduh, puji Tuhan ya. Ya. Kita lama banget ya nggak ketemu ya. Waduh, Kayaknya 2-3 tahun ya. Sekian purnama kita nggak ketemu. Purnama. Nah, kita ini selama ini sering kali cuman ketemu di sosial media nih, saling komen, Oke. waduh, saling nge-like gitu ya selama ini ya. Dan kita saling mengikuti, saling memantau gitu ya, tapi bukan stalker gitu ya, tapi as a friend gitu. Kita Jauh di mata. jauh Dekat di di mata, dekat di hati gitu ya. Dan sepak terjang dari Mas Sabar ini banyak sekali di dalam memberikan seminar-seminar, memberi inspirasi, membangkitkan UMKM di daerah gitu ya Mas Sabar ya. Itu sebabnya kita mau ngobrol nih Mas Sabar, podcast tentang UMKM kreatif. Ya. Kegembiraannya kurang ajar karena tamu kita rada kurang ajar hari ini. Tapi sebelum kita ngomong jauh nih tentang kegembiraan yang kurang ajar di dalam dunia marketing nih. Ya. Boleh cerita dulu dong latar belakang Mas Sabar, bagaimana dulu merintis, bagaimana latar belakang mungkin pendidikannya, gimana bisa terjerembab di dalam dunia marketing ini. Silakan Mas Sabar. Siap. Saya sangat melihat perubahan saya terbesar itu karena perpindahan saya dari Sumatera Oke, ke Bandung. Jadi saya SMP dari Sumatera, SMA ke Bandung. gitu ya. Dari Sumatera BTL banget, Batak, BT tembak langsung bener lah itu. BTR, Batak Tembak Riau. Saya dari Riau. Oh dari Riau, oke. Dari Riau ke Bandung. Oke. Itu jadi pindah SMA ke Bandung, saya betul-betul mendapat lingkungan yang mengejutkan. Kenapa tuh? Mengejutkannya apa tuh? Bandung itu kotanya tuh saya lihat sebagai kota yang sangat kondusif untuk orang yang kreatif. Nyeni gitu Nyeni, kreatif, sangat entertaining ya. ya. Nah, jadi membuat saya menjadi wah ini menarik nih. Jadi SMA saya masuk klub bola. Oke. Nah, saya kan dari Riau sudah senang bola. Tapi badan nggak segede ini lah ya. Belum, Dulu masih langsung lah ya, langsing ya. Nah, dulu langsing, sekarang langsung ya. Jadi saya masuk klub bola dan saya mendekati lulus SMA. Oke. Itu dilema mau senang bolanya atau mau pendidikannya, gitu Oke. kan? Biasanya ancamannya dari Riau itu, kamu kalau masih mau main bola, tak putusin weselnya. Nah, jadi buat kita umumnya dulu sepak bola itu kan madesu kan, Iya. bukan pilihan jangka panjang gitu ya. Kan MDC ya, masa depan cerah ya. Jadi bola itu kalau buat orang tua bukan untuk ditekuni, Ya. itu pendek Buat gitu ya. hobi aja lah ya. gitu Hobi ya. aja gitu. Tapi Jadi saya ke Bandung dalam rangka sekolah. sekolah. Oke. Jadi abang udah duluan di Bandung kan di Oke. ITB. Di ITB semua ya jadi ya. Ya, jadi abang saya di ITB, saya SMA. Ya. Nah, saya lanjutin juga tuh hobi itu sampai mau lulus SMA. Oke. Nah, jadi seandainya saya tadinya nggak keterima di ITB, mungkin saya pemain bola. Gitu ya. Nah, jadi saya sudah nyaris Persib Bandung Oke. dulu. Jadi klub-klubnya Persib ini banyak diambil dari klub Propelat.
Oke. yang saya masuki itu. Jadi itu dominan pemain Persib supply-nya dari Waduh, Propelat itu itu. zaman-zaman Ajat Sudrajat gitu ya? Nah, itu zaman Ajat senior, saya juniornya. Oke. Jadi latihannya di Stadion Siliwangi kan sama gitu ya. Nah, cuma di tengah jalan saya keterima di perguruan tinggi di 2 fakultas. Oke. Jadi tahun itu saya keterima 2 langsung, keterima di Fakultas Di ITB semua ya di tapi ya? ITB ya. Oke. Keterima di Fakultas Seni Rupa dan Desain Oke. dan diketerima Fakultas FMIPA ITB. Akhirnya milihnya di Akhirnya tanya orang tua, ikutin hobi aja. Kamu kan seneng gambar gitu ya. Udah, Seni saya tanya rupa, abang, ya. saya tanya abang saya yang di ITB, udah pilih yang kamu minati aja gitu. Jadi kelihatannya dilepas ke saya. Oke. Nah, saya mendaftarkannya yang seni rupa. Oke. Nah, dari Mas Sabar kenapa sampai milih yang seni rupa? Dari passion sendiri itu apa? Nah, seni rupa itu biasanya kita kalau mendengar seni rupa itu kan menggambar ya Mas. Jadi kalau menggambar itu ya hobinya menggambar ya ambil seni rupa aja gitu ya. Oke. Jadi istilahnya to the point sekali ya. Kalau kamu hobi gambar ya seni rupa aja gitu kan. Nah, jadi saya ikuti aja kuliah seni rupanya. Tapi saya lihat seni rupa yang saya masuk ini nggak gampang Mas. Oke. Karena di dalamnya kan persaingannya tinggi Mas. Ya. Nah, kita nanti di ranking lagi di situ di fakultas itu. Ya. Nah, yang paling favorit adalah desain interior. Jadi saya masuk jurusan desain, ada 4. Desain interior, desain grafis, desain produk, dan desain tekstil. Oke. Nah, yang paling susah masuk interior, Ya. favorit. Saya bela-belain, ingin memilih yang ini, uji nyali Mas. Walaupun saya nggak minat, tapi Ya. saya nguji aja, saya bisa masuk ke interior, karena nggak gampang ya. Biasanya nggak masuk sini terbuang ke bawah. Ya. Nah, ternyata saya masuk, tapi saya nggak suka jurusan itu. Ya. Nah, saya ikuti aja dengan berjalannya waktu nilai saya nggak bagus. Jadi waktu kuliah kan zaman saya standar 5, tapi saya di tengah 2,5 IP saya gitu ya. Nah, nggak begitu bagus ya. 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 Nah, tapi tetap minat saya maintain selama kuliah. Saya kebetulan karena hobi bolanya nggak tersalur, saya salurkan di ITB. Nah, Oke. jadi saya terpilih menjadi presiden sepak bola mahasiswa ITB. Wah. Oke. Jadi lebih ke manajemennya, Lebih bukan ke ke pemain gitu ya. Jago bola nggak tersalur di luar, saya salurkan menjadi pengurus di ITB. Ya. Ya. Dari pengurus bola inilah saya mendapatkan pengalaman-pengalaman yang ternyata nyambung ke bisnis. Oke. Gitu. Jadi saya pas pergantian pengurus, saya mendapati kondisi organisasi yang hancur. Ya. Anak ITB malas latihan, kalau disuruh latihan sibuk dengan praktikum, sibuk dengan kuliah gitu kan. Nah, jadi saya coba mencari cara bagaimana caranya menaklukkan anak-anak ITB yang terlalu ingin kuliah, biar terlalu menekuni hobi ekskulnya kan. Ya. Jadi saya lihat cara keindahan. Apa itu keindahannya? Jadi keindahan ini menjadi pintu masuk saya untuk membuat anak-anak ITB ini menjadi senang berkumpul, berlatihan bola gitu ya. Nah, saya cari akal adalah saya datangkan seorang sekretaris untuk ngendon, standby di kantor, Ya. di sekre gitu ya. Nah, cantik, bahenol, dan problemnya kita nggak ada uang Mas. Ya. Nggak ada uang untuk membayar mereka. Jadi part time gitu ya. Ya. Tapi saya bilang kalau secara pendapatan bulanan kita nggak bisa bayar. Tapi saya pengen siapa tahu kamu dapat jodoh di ITB. Ya. Jadi saya cari dia dari sekolah sekretaris Mas. Ya. Banyak yang lamar kan. Satu yang ketemu oke. Dia akhirnya standby. Jadi kalau dia udah standby pagi, siang kan kuliah Mas. Jadi kuliahnya sore sekretaris. Jadi standby di situ. Akhirnya banyak nih datang nih. Crowd lah ya. Crowdnya datang. Jadi tadinya crowdnya habis Udah datang praktikum. karena ada cewek cakep gitu ya. Karena ada cewek cakep kan. Jadi biasanya mereka habis praktikum pulang. Ini habis praktikum rajin kan di sekre gitu kan. Mulai rajin, langsung lanjut sorenya latihan. Mulai rajin Mas. Jadi menarik nih. Saya pelan-pelan saya masukin lagi keindahan berikutnya Mas. Anak ITB itu kan rata-rata dari desa Mas. Ya. Income-nya nggak tinggi orang tuanya ya. Jadi udah saya subsidi, saya supply.
Nah, karena saya waktu kuliah udah buat bisnis sendiri, jadi saya gunakan uang saya untuk mensubsidi anak-anak dengan membeli wardrobe untuk sepak bola. Saya buatin jaket, saya buatin tas, Jersey gitulah ya kalau sekarang jersey ya. saya buat. Ya, Jadi ya. Bisnisnya apa itu? Jadi bikin kaos itu atau ya saya membuat kaos, misalnya ada festival paduan suara ya. di ITB. Saya desainkan kaosnya, saya jualkan kaosnya, lumayan omsetnya. Baru saya rajin nulis di koran, saya honornya saya gunakan untuk apa? Untuk hobi-hobi bisnis kecil-kecilan ya, Oke. souvenir lah gitu. Terus model penjualannya waktu itu kan belum ada online Tokopedia kayak Betul, sekarang. Jadi ya. dulu gimana tuh? Pakai ada store-nya atau getok tular antar mulut gitu aja saling jualan gitu atau gimana? Kalau di kampus kan ada kantin, Mas. Ya. Jadi kantin ini menjadi tempat saya untuk menitipkan consignment. Oke. Tiap bulan kan bisa tahu Ya. berapa yang laku, berapa yang harus kita bayar Selama kuliah itu ya. selama kuliah. Jadi lumayan kan sambil kuliah bisa ngecek nih berapa jualannya, apa yang nggak laku, mana yang dicari orang, apa problemnya. Jadi mengapa barang ini nggak sampai diminati, sampai numpuk, gitu. Jadi saya pelajari situ. Dengan melihat dari awal tadi dari kampus, saya melebar juga, Mas, ke kampus sebelah. Jadi saya ke Unpar, Katolik Parahyangan, pasar kedua saya. Yang ketiga saya Unpad. Ya. Jadi kelihatannya melebar kan. Ya. Dari 3 kampus ini, saya mulai melebar lagi. Saya lihat UGM, Mas. Ya. Ke UGM saya naik bis malam, hari Jumat, Sabtu saya bolos kuliah. Sabtu kan masih buka kantor koperasi UGM, saya titip. Mulai saya titip, mulai running nih UGM. Mulai lagi, mana lagi yang dekat-dekat UGM? UNS. Ya. Berikutnya saya incar UNS. Tapi itu dengan konten-konten produksi yang spesifik buat masing-masing Yes, kampus itu ya. atau Tiap global produk. Tiap kampus menjadi Desain sendiri ya? desain sendiri. Jadi memiliki masukan-masukan buat saya. Bagaimana nih yang diminati di UGM? Jadi prinsipnya bukan ngelihat bisnis secara komoditas gitu ya, tapi betul-betul tailor made sesuai dengan kebutuhan segmented market yang di situ. Gitu Jadi ya. kayak di Solo kasusnya agak beda nih. Solo kan orang nggak royal, Mas. Ya. Solo itu kan hemat, Waduh, ngirit, ngirit. cenderung pelit, hemat. Ya, jadi Aku wong Solo soalnya. jadi kalau kita mau tahu gimana nih Solo ini, seperti perlu di riset lebih jauh. Ya. Saya ngintip di kantin, jadi ikut di dalam itu kayak makan. Jadi orang gaya berkonsumsinya seperti apa? Oke, jadi mungkin kalau sekarang sebutannya marketing intelijen. gitu ya. Marketing intelijen. Jadi betul. Analisa dulu pasar. Analisa, ya. Soalnya saya lihat nih dari tadi nih beberapa tayangan yang ditayangkan di sini tuh banyak dari Facebooknya Bang Sabar nih. Jadi ada kaos-kaos yang waduh ini kurang ajar banget nih. Logonya UGM tapi logonya ITB ya, logonya ITB tapi Fakultas Kedokteran gitu. Itu kayaknya ngecengin banget nih sama orang ITB sama orang UI juga gitu ya gitu. Jadi secara spesifik setiap kampus dibikin yang kayak begitu gitu. Dan khusus. gimana respon pasar waktu itu? Memang saat itu buat saya memuaskan. Oke. Karena saya belum tahu berikutnya apa. Tuh, ini kan saya kurang ajar kan Barakallahu fi umrik Yesus. Ini dalam bahasa Arab nih. Ini viral nih katanya. Viral 2 tahun. Gitu ya. 2020 viral, 2019 viral. Tuh ya kan, Fakultas Kedokteran tapi logonya ITB banget gitu ya. Ganesha banget gitu ya. Mana ada kedokteran di ITB gitu ya. Nah, mungkin apa tipsnya Bang Sabar ini untuk membaca marketing yang tailor made spesifik untuk satu market tertentu? Apa sih nilai-nilai parameter yang Bang Sabar tentukan untuk membidik market itu? Nah, kalau saya lebih cenderung pendekatannya nurturing. Oke, apa itu? Nurturing itu berkembangnya bisnis secara organik. Ya, alamiah ya. Alamiah. Misalnya, apakah semua bisnis harus ada modal besar di awal? Apa tidak? Ya. Gitu ya. Saya tidak menentang misalnya pinjaman bank. Ya. Saya nggak masalah, tapi
saya prinsipnya selama saya masih ada modal atau kapital yang bisa diputar, ya putar gitu dulu gitu ya. Oke. Nah, ternyata prinsip yang begitu mendapat apa katanya, respon Respon pasar yang baik, ya. respon baik. Jadi saya dari dulu hingga sekarang tidak pernah mendapat pinjaman bank. Ya. Jadi prinsip ini ternyata lumayan bisa hidup ya. Nah, saya mulai dari kampus ITB waktu itu ke kampus lain. Ya. Nah, akhirnya lama-lama saya perlu juga nih masuk mall. Nah, kebetulan mall yang paling eksis itu di Bandung adalah Bandung Indah Plaza. Oke. Nah, itu nggak jauh dari ITB. Ya. Jadi pulang dari kampus saya lewat mall itu. Nah, Itu BIP yang sekarang udah jadi Trans Studio Bandung itu berarti ya? enggak, itu yang sekarang sudah dibeli Lipo. Oke. Jadi di situ ada Ya. Hypermart. Yang hypermart itu. Ah, Ya. ya, jadi tempat ini sekarang sudah beralih ke Lipo. Oke. Nah, jadi waktu saya masih di BIP sebelum Lipo. Di situkah mulai lahirnya Yes. brand Rockets itu? Di situ. Oke. Nah, toko ini adalah toko pertama. Oke. Nah, waktu itu saya dari sistem yang consignment di situ. Ya. Jadi sebelumnya kan saya belum toko. Oke. Jadi Saya masih- masukin ke toko orang lah ya. Ya, jadi ada pebisnis yang di mall itu yang lebih dulu punya banyak tempat. Oke. Akhirnya saya consignment di situ. Lebih banyak apa itu? Wardrobe, Ah. fashion itu apa? Awalnya Merchandising. toko ini menerima produk dari pengusaha Korea yang sedang berbisnis di Bandung. Oke. Nah, dia titip barang-barang Korea di situ. Ternyata nggak cocok. Karena crowded ABG atau anak Iya, muda yang nonton iya. bioskop kan. Iya. Kan di lantai itu kan 21 di situ. Iya. Jadi kurang cocok. Saya coba dideketin ownernya tempat ini. Hmm. Nah, ini kebetulan dagang di mall itu kayak kafetaria Ya. depan bioskop. Dia welcome menerima consignment saya. Nah, mulailah di situ saya uji produk saya. Oke. Nah, barang-barang yang dulu desainnya dari kampus sudah nggak kepake. Ya. Karena kan sudah beda segmen. Ya. Nah, dulu kan target mahasiswa, sekarang targetnya publik. Oke. Nah, mulailah waktu itu sedang gokil-gokilnya Liga Inggris, Liga Ya. Itali. Ya. Ah, itu zamannya Ruud Gullit, Ya. Nistelrooy, zamannya Kalau David dulu Beckham. FA dong ya, Piala. Piala FA, Ya. Piala Liga Inggris, Ya. Liga Itali kan. Nah, dulu lagi ada zamannya Kurniawan di klub Sampdoria kan. Ya. Nah, Ya. itu kita sedang demam bola. Oke. Saya mulailah dari produk sepak bola. Jadi tadi bagaimana sabar masuk ke market? Ya. Nah, saya selalu ikutin market lebih dulu, bukan dari produk. Ya. Nah, Ya. jadi start from the market, Oke, jadi- jadi yang pertama baca market. gitu baca ya. market, Oke. bukan dari produk. Ya. Nah, sebagai orang seni rupa saya bisa egois bahwa inilah desain yang bagus, ini yang estetis, ini yang indah, Ya. ini yang tahan, durability-nya Ya. tinggi. Nah, itu pendekatan produk. Ya. Nah, kalau saya dari dulu entah kenapa saya langsung mulainya dari market. Selalu. Itu yang benar karena Selalu. sudah bukan zamannya lagi kita ngomong gini. Yang penting idealis tapi nggak realistis. Mm-mm. Ya nggak laku Betul, gitu ya. betul. Oke, jadi yang pertama baca market. Terus apa lagi itu? Nah, Bang Sabar? dari market dan dieksekusi, Ya. gitu ya. Nggak usah debat-debat. Ya. Jadi kalau saya lihat kenapa orang desain atau orang yang berlatar belakang seni rupa sering begitu masuk ke level bisnis gagal karena egoisme, Ya. idealismenya terlalu keras, terlalu kuat. Ya. Ya. Nah, jadi sebagai orang berlatar seni rupa atau desain, saya mengalami itu. Jadi kadang rada harus perlu turunin ego lah ya. Betul. Saya seperti mengajari market, Ya. Ya. mengkuliahi. Nah, di situ saya gagal. Oke. Nah, mungkin itu jadi pelajaran awal. Misalnya, oh saya senangnya klub ini. Ternyata orang yang lebih cari klub lain. Nah, di situ udah mulai seperti kena Iya. kena toel. Kena hantam Nah, itu. kena hantam. Itu jab kanan, kok- jab kiri. Kok nggak laku nih? Karena itu kegemaran saya. Ya. Ya. Yang klub yang saya gemari, ternyata pasar minta yang lain. Ini menarik. Nah, ini menarik. Kita nggak bisa paksain idealisme Iya, kita iya. sendiri gitu kan. Betul. Gua fansnya Juventus gitu. Ya, betul. Tapi market Betul nggak sekali. demen sama Juventus nih, market Indonesia atau Betul. Bandung spesifik secara di situ ya. Wah, Betul. ini teman-teman marketer ini sangat good point banget. Mesti dengerin nih. Dia kadang-kadang mainnya luar biasa sekali. Tapi nggak ada tampang handsome. Nah, kan? Nggak menarik. Nggak gitu. menarik. Ya, Padahal dia luar biasa di klub itu. Ya. Jadi ini bagian dari intelijen pasar yang harus saya perhatikan. ya. Jadi ego saya bilang, oh kualitas mainnya hebat,
kualitas main sepak bolanya, tapi pasarnya beda angle-nya Iya. melihatnya. Jadi saya dididik juga dengan kegagalan-kegagalan retail itu. Iya, Nah, iya. kegagalan retail saya alami dulu tuh. Mungkin 1 atau 2 tahun awal itu paling egois. Iya, dan saya ngelihat Egois. pada zaman-zaman kita itu ya, Mm-mm. makanya Liga Italia paling disukai sekali Yes. karena pemainnya ganteng-ganteng Betul, banget. betul kan. sekali ya. Dan top banget gitu Ya, waktu itu kan. Gitu. Betul. Dan TV-TV kan tergoda juga nih. Ya, Tergoda dengan Liga Inggris, tergoda dengan Liga Italia. Di tengah jalan ada TV besar yang tertarik Liga Jerman. Karena quality. ya, Sepak bolanya sepak bola kualitas. ya. Ternyata Nggak kemakan. jersey-nya nggak laku. Saya jual itu nggak laku, Mas. Wah, saya dapat juga nih Wah, ilmunya gila nih. nih orangnya terlalu bule, blonde Iya. banget gitu ya. Terlalu apa ya? Terlalu profesor sepak bolanya. Liga Jerman kan luar biasa, Mas. Iya, iya. Stamina, Iya. kualitas main. Panser banget lah. Wah, pokoknya. gila, Panzer, Iya. ya, bulldozer. Tapi ternyata market Indonesia nggak suka. I see. Gitu. Kalau di Eropa suka. Nah, makanya saya pernah sampai pergi ke Inggris. Ya. Saya mau mendekati klub Chelsea. Ya. Nah, saya pergi ke Chelsea, ketemu Manajemen. produk manajernya. Saya utarakan niat saya dan dia ngecek saya apa bisnisnya, produk football apa yang saya mainkan di Indonesia. Nah, ternyata keinginan saya untuk mendapat sebagian dari merchandise Chelsea nggak welcome Ya. karena mereka pengen saya membuka only Chelsea memorabilia. Iya. Iya. Nah, memorabilia kan nggak bisa di Indonesia hanya jual satu klub. Iya, Gitu kan? terlalu segmennya jadi Nah, terlalu kecil. betul. Mereka Nah. membayangkan kayak saya pernah juga tuh di store-nya Chelsea itu kan Hmm. memang bener-bener dan stadionnya kan rada nyelempit tuh deket sama Betul. biasanya dipakai Yes, apa tempat. itu Wimbledon dulu Ya. ya gitu satu tempat gitu ya. Ya. Ya itu menarik banget gitu Bang Sabar karena marketing ini banyak orang yang nggak bisa nurunin egonya, Mm-mm. nggak bisa nurunin ya Idealis. idealismenya Idealisme, sehingga akhirnya nggak kemakan. Ya. Padahal market shifting. Ya, Padahal betul. dinamika pasar itu apalagi sekarang Bang Mm-mm, Sabar. Itu ya. yang namanya pandemi ini menunggang balikkan semuanya Yes. yang dulu hebat luar biasa bisa shifting satu kali hentakan gitu dan Ya. lewat gitu aja gitu. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang roket gitu. Mm-mm. Ya kalau ngomong tentang keberhasilan mah udah umum lah ya. Tapi justru kita mau belajar nih dari Bang Sabar nih untuk khususnya tentang roket ini kira-kira cerita apa dan nilai-nilai apa yang kita bisa pelajarin, contoh-contoh kegagalan bahkan atau mungkin ternyata kayak tadi Bang Sabar cerita kan karena idealisme terlalu gede Ya, gitu ya. Tapi ya. selain itu apa sih yang menyebabkan kegagalan dari sebuah industri kreatif? Oke, kalau saya lihat dari banyak pelaku umum kan saya banyak juga belajar dari alumni-alumni yang berbisnis ya. Ya. Kebanyakan idealismenya terlalu di atas. Ya. Saya mulai waktu saya set up pertama toko di BIP tadi Bandung Indah Plaza. Saya harus belanja ke Australia. Saya belanja ke Australia, nama toko belum ada. Ya. Nama toko belum nemu. Itu roket belum ya? Roket belum. Belum lahir ya? Karena tokonya sudah disewa, tapi harus buka sebulan. Kan grace period mall 1 bulan fitting out. Ya. Selama fitting out, saya sourcing barang. Oke. Mulailah saya mau menjual surfing produk. Billabong, Quicksilver, Ripcool, Volcom gitu kan. Itu waktu itu belum ada distributornya masing-masing tuh di sini. Ada di Bali udah. Oke. Tapi kan karakter saya selalu pengen yang nggak ada di tempat lain. Ya. Jadi saya mengembara kan. Kalau mau dapat barang unik, mengembara. Kan Ya. belum ada pencarian. Internet waktu itu. Belum ada. Jadi Mas Google belum lahir juga ya? Mas Google belum lahir. Jadi betul-betul dari langkah kaki. Kan survei ke sana, saya sudah siap untuk mencari barang-barang yang unik yang tidak ada di Bali. Ya. Yang tidak ada di outlet di mall di Bandung atau Jakarta. Ya. Itu prinsip saya. Jadi buatlah produk di dalam toko kamu seperti prasmanan barang-barang unik. Itu Ya. prinsip saya. Makanya saya sebut memorabilia konsepnya. Tapi namanya belum ada. Ya. Gitu ya. Bagaimana saya menemukan nama usaha itu, brand itu? Setelah check in di Kingsport Sydney, Oke. beres check in, koper udah, boarding pass udah di tangan,
saya pergi keluar melihat pesawat yang wira-wiri Ya. di runway sama di parkiran kan. Oke. Nah, jadi dari yang saya lihat saya mau cari nama nih. Nama toko saya nanti apakah nama runway, nama take off. Ya. Menarik kan? Nama tuh keminggrisnya Ya. enak didengar kan. Take off, runway. Ya. Apalagi apa namanya? Yang bahasa-bahasa aerospace kan. Ya. Roket termasuk salah satu. Kalau misalnya take off, mungkin orang sering salah tulis. Off-nya kalau di Bandung mungkin take off kata orang kan. Jadi ada perbedaan-perbedaan kan. Jadi beberapa nama ini saya bawa. Sudah saya ini ada lagi airplane kan. Ya. Menarik kan nih. Beberapa nama ini saya bawa pulang ke Bandung. Fitting out sedang berjalan. Interiornya saya kasih ke senior saya di ITB untuk mengerjakan karena murah. Ya, uang saya nggak banyak gitu ya. Untuk sewanya juga saya dibantu oleh tadi pemilik usaha di mall itu. Oke. Om Petrus namanya. Ya. Om Petrus itu orang yang penolong saya. Ya. Jadi gara-gara dia saya dapat tempat toko ini. Oke. Gitu. Jadi dia lihat saya tekun, bersabar 3 tahun konsain mas sebelum punya toko. Dia lihat ini sabar nih, tekun nih. Akhirnya saya dikasih jalan, mau nggak punya toko sendiri? Ya mau dong om. Tapi saya nggak ada uang om, gitu kan? Nah akhirnya saya dibantu beliau. Jadi Om Petrus dibantu saya permodalan, carikan saya toko itu. Toko yang dulu saya konsen punya beliau ditawarkan ke saya. Jadi saat itu saya jadi punya 2 toko. Gitu kan. Dulu Island kan. Sekarang toko sendirian. Jadi saya akhirnya memutuskan, apakah UKM perlu punya nama yang bagus, unik? Ya perlu. Tapi kadang-kadang nama ini nggak jaminan. Kehebatan nama menurut kita keren, belum tentu juga itu akan mendongkrak kita kan. Ya. Jadi itu tergantung juga keringat kita, Ya. action kita hari ke hari kan. Jadi nama penting, tapi untuk dia menjadi jaminan sukses enggak juga. Seperti orang desain grafis kan sering mengutamakan logo daripada keringatnya. Ya. Kan ngapain logo cakep, logo dikasih kalender, konsultan desain, tapi kita nggak keringat percuma juga, gitu kan. Mengapain jingle bagus tapi nggak ada duit untuk membayar airtime-nya, Ya. percuma juga. Itu. Jadi saya pikir semuanya bekerja, Oke. semuanya penting, gitu ya. Saya mulailah toko saya itu roket itu, saya pilih jadi nama yang tadi saya unggulkan tuh, airplane coret, take off coret, runway coret. Kenapa roket? Kita dari kecil sering mendengar roket gitu kan. Ya. Roket itu kan artinya ke atas. Atas. Jadi ada seperti psikologis. Nama roket tuh nggak pernah decline, tapi Ya. cenderung Jadi filosofinya selalu naik dan bukan selalu turun. naik. Ya, tidak turun. Itu membantu spirit aja. Ya. Ya. Jadi menyemangati. Ya. Jadilah seperti roket. Alkitabiah sekali ya. Engkau Betul. akan terus naik dan bukan turun ya. Bukan turun. Jadi nama-nama itu menemani aja gitu. Tetap kita action kita kan. Tapi nama itu menemani, komplement dari semangat gitu ya. Saya gunakan nama itu, saya bukalah di Jakarta gitu ya. Di Jakarta yang di mana dulu? Di Jakarta, duluan di Bandung. Oke. Datang Krismon 98, goncang. Saya akhirnya melihat ternyata daya beli Bandung itu cuma 10 hari mas dalam sebulan. Oke. Jadi kalau udah gajian, kuatnya tanggal Lancar 10. Gitu. Habis itu sepi. Setelahnya sepi. Oke. Ini berarti Bandung ini terlalu kota PNS. Oke. Terlalu ASN ini. Jadi secara marketing kita juga perlu ngerti algoritma ya. Jadi algoritma pembeliannya. Algoritma bulanannya Ya. kota Bandung. Sepinya itu kapan, ramenya sampai kapan tanggal nggak 12. baca ya. Tanggal 12 paling lama. Setelah itu Ya. bagaimana? Oke. Krismon membuktikan itu. Krismon membuat saya sering no sale dalam 7 hari. Ya. 5 hari no sale mas. Waktu Krismon yang pas Soeharto jatuh kan. Ya. Dolar ke 17.000 Ya. gitu kan. Membuat saya mikir wah gawat nih. Saya akhirnya membuang comfort zone saya. Saya kan nggak senang Jakarta. Kalau Ya. udah lama di Bandung nggak akan doyan Jakarta. Ya. Gitu. Saya akhirnya terpaksa ke Jakarta, eksperimen juga mas. Ya. Setelah Bandung begini jatuh gara-gara Krismon, pasar berikutnya saya belajar lagi mas. Ya. Pasar Jakarta adalah lab yang paling dahsyat menurut saya. Pasar Jakarta adalah lab yang Paling paling dahsyat waktu itu. dahsyat. Dan Ya. bagaimana roket bisa membuktikan diri di kota metropolitan Jakarta, ini serunya. Ya, jadi Kita masuk ke sesi kedua. Oke, menarik banget tadi cerita ketika sudah mulai masuk Jakarta. Dan ternyata
Jakarta berbeda sekali sama Bandung. Nah, Yes. sebelum kita seru-seruan ngopi dulu lah, cecep dulu, Mari. supaya Monas kelihatan nih. Gimana tuh ceritanya Bang Sabar? Jadi mulai Bandung yang ternyata ramenya cuma 10 hari dan mulai membidik Jakarta, apa dulu nih yang mulai dibidik ketika masuk Jakarta? Awal-awalnya sih masih bawa gaya Bandung kan. Oke? Oke, jadi mulai belajar bagaimana Jakarta ini perangai belanjanya. Oke. Perangai belanjanya. Ternyata lama-lama saya membaca daya beli itu menjadi hal yang penting. Ya. Bukan karena produk ini aja hebat, tapi daya beli itu penting juga gitu ya. Nah, dari daya beli ini saya melihat, wih ternyata 30 hari selalu ada. Energinya terus ada. Ya ada terus. Berarti kota ini kota wirausaha ini. Ya. Jadi bukan kota gajian bulanan gitu ya. Ya. Nah, jadi saya kira banyak pengusaha berarti di kotanya. Ini jadi menarik. Nah, berarti kalau nggak ada Krismon, mungkin saya nggak akan lihat Jakarta. Nyaman di Bandung aja gitu ya. Nah, jadi saya lihat, wah udah kita lebarkan ini usaha. Nah, saya buka pertama di Blok M Plaza. Oke. Nah, karena brand dari Bandung dilihat sebelah mata oleh mal-mal besar Jakarta. Itu tahun berapa tuh kira-kira? Tahun 2002. Ya, pas lagi hype-hype Iya. Blok M lah itu. Nah, lah ya. jadi Masih top itu. parah-parahnya Bandung, saya peralihannya ke Blok M hanya untuk nyari nama Jakarta doang. Roket Jakarta. Ya. Tapi Jakartanya mana? Blok M. Ya. Karena kurang favorit dulu. Blok M kurang favorit. Itu Ya. kan agak serem ya. Ya. Blok M itu masih terminal, Ya. banyak copet. Ke Mall Anggrek tuh, ke Mall Blok M tuh untuk ngadem. Jadi kan, nah, jadi Blok M itu masih belum premium dulu waktu saya masuk. Nah, apa gunanya saya masuk di Blok M? Itu trik untuk bisa mendapat label Jakarta. Jadi sudah ada Roket Jakarta, gitu kan. Nah, awalnya saya ingin masuk ke mall besar, Mall Taman Anggrek. Tidak gampang masuk Anggrek. Ya. Nah, itu GM-nya kan orang bule, orang Inggris kalau nggak salah. Nah, dia minta, kamu binatang apa ini? Dari mana ini kotanya? Saya bilang dari Bandung. Ya. Ada di Jakarta di Blok M. Nah, dia lihat saya secara detail. Produknya apa, saya jelasin seperti apa toko saya. Akhirnya saya bilang kalau mau menjelaskan dengan jelas, mungkin toko saya bisa dilihat di RCTI. Saya ngendorse artis di RCTI setiap Senin. Siapa tuh waktu itu tuh? Waktu itu Deddy Corbuzier kan. Oh, oke. Deddy Corbuzier gantian sama Alford, Ya. Magician kan. Ya. MC-nya acara itu Nico Siahaan, Sophia Lacuba, ganti Dian Nitami, ganti Cut Tari. Endorse-nya itu fashionnya gitu. Yang wardrobe mereka. saya endorse wardrobe artis yang manggung. Oke. Misalnya live Senin malam jam 9 yang manggung misalnya Silon Seven. Ya. Saya endorse bajunya Silon Seven gitu ya. Minggu depannya lagi kebetulan bukan band yang cocok dengan market saya. Enggak saya endorse. Saya hanya endorse band atau komedian yang permanen, yaitu Komeng. Oh, oke. Komeng adalah artis yang permanen di situ. Sama Ginanjar nih. Ginanjar nih Ya. komplemennya setiap minggu ganti. Ya. Tapi host utama adalah Komeng. Oh, Kadang oke. Wilfa Diwianti, Taufik Safalas kan. Ya. Ini yang Eko Patrio kadang-kadang. Jadi itu berganti-ganti. Saya endorse itu gitu ya. Saya endorse artis komedi, saya endorse bandnya. Kadang-kadang membuat RCTI, wah ini Sabar menarik nih kalau kita buat fashion show. Jadi kota Jakarta itu publikasi untuk media secara nasional makin besar Mas. Ya. Coverage dari toko Roket itu membesar di Jakarta. Ya. Karena ada tantangan TV. Ya. Kalau di Bandung saya nggak akan dapat itu Mas. Ya. Nah, itu bedanya marketnya. Jadi saya di pasar Jakarta yang berbeda tadi secara daya beli, secara efek publikatif itu nggak seperti Bandung sebelumnya. Jadi saya belajar di market yang baru menarik juga. Membesarlah saya di Jakarta ini dan si bulenya melihat toko saya, wah Sabar nih endorse artis-artis gitu kan. Saya akhirnya diberi green light untuk masuk ke Anggrek. Mall Taman Anggrek adalah mall pertama yang premium yang saya buka. Berikutnya saya diminta, sekarang begitu kita keren di satu mall, diincar banyak mall. Datanglah undangan, Ditawarin lah ya. ditawarin. Datang tawaran dari mall Pondok Indah,
Mall PIM 2 akan buka. Kita pengen Roket buka di sana Mas. Segmen anak mudanya Roket menarik nih. Ternyata mereka udah incar kita lewat TV. Ya. Dulu kan media cuma TV Mas. Ya. Nggak ada hiburan lain. Itu kan. Buka di Mall Pondok Indah. Nah, dari Mall Pondok Indah, saya lihat ini Mas. Wah ternyata Pondok Indah lebih keren dari Anggrek Mas. Wah ternyata sama-sama di Jakarta. Wilayahnya berbeda. Beda efek. Selatannya beda. Selatan lain ini Jakarta Barat. Nah, saya incar lagi. Ada tawaran lagi Mas dari Mall Senayan City. Oke. Wih, menarik nih di Senayan. Kenapa? Saya dari dulu ngincar Plaza Senayan, tapi nggak dapat tempat. Ya. Ternyata ada mall baru, Mall Senayan City. Ditawarin Mas. Dan lebih mudah itu kalau. Oh, Senayan lebih City. mudah. Pas lah itu. Kalau itu kan mature banget Plaza Senayan kan. Nah, Ya. terbukalah peluang ke Mall Senayan City. Jadi di Jakarta Terus saya bergerak. makin berkembang. Banget ya. Ah, waktu itu. di Jakarta inilah saya mendapat banyak artis yang bisa saya endorse. Ya. Karena artis makin senang. Ya. Dia apa? Lihat nama, oh Roket nih, mall ini. Artinya ada brand yang wangi juga nih untuk didempet ke mereka. Ya itu. Jadi kolaborasi artis dengan nama besar provider wardrobe itu makin terbuka Mas. Itu yang membuat saya market Jakarta luar biasa. Oke, itu kan pas waktu hype-hype-nya mall, kemudian masa-masa TV yang menjadi iya, betul. satu-satunya media utama. Media. Ya. Dimana sekarang ini kan, ini luar biasa banget kan Bang, terjadi disruptive marketing yang waduh luar biasa, ditambah lagi dengan pandemi. Sebelum pandemi aja sudah terjadi pergeseran market yang luar biasa kan. Mall sekarang rata-rata jadi sepi, bahkan demikian juga media. Mungkin TV udah jadi sesuatu yang jadul banget. Gua nggak tahu deh, gua udah nggak nonton TV udah berapa tahun. Nonton TV kemarin gara-gara Piala AFF aja nih. Itu pun cari antena dulu nih. TV kabel pas nggak yang langganan MNC nih. Waduh, mau nggak mau nih jadi terestrial gitu ya. Tapi apa yang menjadi pandangan Bang Sabar sekarang nih kalau ngelihat pergeseran market yang luar biasa ini. Dulu Roket hidup di mall, dulu Roket endorse-nya via TV, dan sekarang TV ditinggalin, mall juga ditinggalin karena banyak orang beli melalui online, melalui marketplace, pilihannya banyak, harganya lebih murah, dapat cashback, dapat voucher, bla 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 gitu ya. Dan bisa dilakukan di mana saja gitu. So, apa pandangan Bang Sabar mengenai kondisi market? Ya, saya seperti ini? karena udah sempat waktu saya berbisnis retail di mall overlap dengan tawaran mengajar di beberapa kampus dan seminar berkembang menjadi seminar di kementerian, di lembaga-lembaga bisnis gitu ya. Saya menjadi double activity waktu itu. Nah, karena Roket ini kalau nggak ada saya nggak jalan Mas. Karena saya yang hunting produk keluar, manual sekali, sangat manual. Ada event skateboard di Korea, saya yang datang. Ada event MTV di luar, saya yang hadir. Sempat memuridkan atau punya asisten atau orang yang karena industri kreatif ini kan susah ya karena tergantung sama person gitu. Jadi terlalu senternya Bang Sabar sendiri. Gitu. Tapi sempat memuridkan orang-orang yang bisa replace nggak? Tidak pernah memuridkan. Jadi benar-benar COE, bukan CEO. Apa tuh? COE, Chief of Everything. Saya yang cari produk, saya yang cari mall, saya bayar installment mall, saya yang ngecat toko. Kalau waktu ke toko baru di Mall Senayan saya ikut ngecat. Jadi saya tungguin tukang tidur di luar mall gitu ya, nungguin beres. Jadi one man show. Saya yang cari artis. Jadi saya pikir, wah ini COE ini menarik juga, tapi kadang-kadang ya lemah juga gitu dipikir-pikir, ya. Karena jadi kelemahannya one man show kan. One man show. Jadi saya pikir saya biarkan aja ini berkembang. Jadi seperti apa ini maksimalnya. Dan kebetulan waktu eranya Roket itu marketplace belum kuat. Ya. Belum kelihatan, belum terganggu. Ya. Tokopedia kira-kira 2010, 2012. Baru melesat 2015. Ya, betul. 2015 tuh ujung-ujungnya saya di mall. Oke. Jadi saya 10 tahun di Pondok Indah, belum ada efek dari marketplace. Itu gimana? Efeknya seperti apa ketika marketplace mulai bergerak? Apakah sangat berdampak sekali kepada
toko Betul. roket pada waktu itu? Jadi kalau dilihat-lihat ya, apa efek dari hadirnya marketplace yang mempengaruhi, offline, itu banyak di barang-barang yang apa ya, yang terlacak, ter-identify produknya, Ya. yang spesifikasinya itu, mudah dipindahkan ke dunia ini, ke dunia online, Oke. gitu ya. Kalau barang-barang yang sulit untuk digantikan media penjualannya di online, itu seperti yang mungkin hal-hal yang sangat, apa ya bilangnya, nggak banyak bisnis yang apa namanya, yang bisa dipertahankan di offline, Mas, nggak banyak, Ya. sedikit tersisa. Kalau main di situ ya mungkin banyak bisnis sulit, Mas. Tapi bukankah industri kreatif ya, yang masih ada touch artnya, creativity-nya di dalamnya, biasanya kan masih rada sulit gitu ya. Karena Mhm, kalau kalau di online kan mungkin yang jauh lebih gampang, ukurannya jelas, mhm, komoditasnya jelas gitu, sehingga langsung dibeli gitu. mhm. Tapi kan Roket sebetulnya sebuah toko, sebuah industri kreatif yang dibangun oleh Bang Sabar. Ya, Bagaimana industri kreatif itu bisa bertahan di tengah serangan bisnis online? ya, kalau mau dilihat, cara main barangnya saya berbeda, Mas. Oke. Barang desain paling mudah dikopas, Ya, ya kan? Jadi kalau desain saya hari ini on display, ya. lusa sudah keluar di luar, Mas. Oh gitu. Jadi ini sangat apa ya, sangat mengasih makan ke publik, Ya, ya. bajakannya Ya lah ya. bacakannya. Jadi kalau saya munculkan di marketplace kan visualnya mesti ada. Ya, Itu gampang sekali. Jadi iya, tidak ada yang secret ini. ya. Kalau dulu kan belum ada, Mas. Kalau dia mau nyontek harus datang ke toko. Pengalaman follower-follower bisnis yang mengintip toko itu sering. Ya. Jadi mereka motret di toko, pura-pura handphone satu ngobrol, tapi handphone satu video. Jadi toko tuh Ada ya gitu ya? direkam tuh ada, tapi saya biarkan. Nah, Karena saya dari awal terbiasa untuk silakan bajak saya. nah, Silakan. Saya anti copyright kan. ya, Saya nggak copyright. Jadi desain saya tiru aja. Hmm. Karena saya nggak membuat pricing yang kamu. ya, Saya kan selalu premium, Mas. ya. Nah, jadi kalau ada yang mengkopas, silakan. Nah, Gitu ini kan. menarik nih. Nggak banyak pengusaha yang punya mentalitas dan cara berpikir seperti itu. Yang Betul. ada kan, waduh, marah duluan. Karena kan diprotek kan. Ya. Jadi prinsip ini yang membuat saya siap diserang. Akhirnya saya memikirkan cara mana yang membuat barang saya nggak terlalu mudah untuk dikopas. Jadi apa? Mengembaralah ke semua pojok dunia. Ya, Ya kan? Tapi kan barang-barang itu ke depan tersedia, Mas. Jadi era marketplace ini membuat barang saya itu mulai terkoreksi, Mas. Jadi hibernasi setelah saya 5 tahun yang lalu berakhir di mall-mall, 5 tahun saya hibernasi ini saya kan banyak ngajar di beberapa kampus atau kementerian, membuat saya, wah menarik ini. Mesti dilihat nih apa ini lembaran baru setelah orang mulai friendly sama online. Ini perlu lagi nih, Mas. Jadi apa, jangan-jangan ini bisa di-combine, Mas. Jadi offline dengan online itu di-combine, tapi yang nggak terpenuhi di online lebih cocok dimainkan di offline, mainkan di offline kan. Tapi kan expenses untuk mall kan itu gede. nggak ringan, Mas. Ya, Dan cenderung mereka nggak turun, akan naik gitu kan. Sekarang kembali ini nanti ujungnya, ini sekarang mengombine yang offline dengan online ini menjadi pelajaran saya. jadi mix-nya mungkin kalau saya bisa resumekan, membangun nge-brandingnya ada di mall, tapi retailnya bisa di online, kira-kira begitu. Iya, Jadi penjualannya bisa melalui online gitu untuk selama ini bertahan gitu. betul. Karena market ini kadang-kadang tidak hanya bisa menerima yang berbentuk online, tapi perlu juga pengakuan. Ya. Pengakuan ini kan saya lihat ya, dari banyak artis yang datang minta di-endorse oleh Roket, itu kebanyakan karena melihat saya di tempat yang bagus, Mas. Ya. Gitu ya. Merasa senang kalau di-endorse oleh Roket. Ada prestisenya Roket ya. mana? Roket Senayan. Roket mana? Roket Pondok Indah. Waktu saya misalnya membuka Roket stand alone, nggak bisa. Orang nggak mau datang. Jadi secara orang bisnis, saya nggak boleh melawan ini. Kita bilang, kita judgement market nih bodoh sekali. Kok yang penting kan isinya. Ya. Jangan lihat saya mallnya level mana.
Nah gitu ya, ternyata nggak bisa kita lawan Mas. Saya pernah pengalaman itu buka di Makassar. Ya. Nah, barang bagus kita jual di level mall yang ITC, Ya. orang nggak datang di Makassar. Mustinya apa? Barang bagus di mall bagus. Nah, mall bagus kan mahal Mas, Ya. minimal 5 tahun. Kalau ITC bulanan bisa Mas, ya kan Mas? Nah, saya eksperimennya setahun Ya. di level ITC nggak laku Mas. Gitu Berarti ya. kalau barang bangkai dijual di mall laku. Nah itu jadi bungkusan location itu penting. Ya. Ya, market masih berpikir begitu. Nah sekarang mungkin untuk pengakuan di era marketplace mungkin perlulah semacam satu yang berbentuk offline itu perlu juga. Sebagai sebuah cara untuk nge-branding Bisa. dari tokonya, Betul. brandnya, Ya. produknya gitu ya. Sama kayak Garuda. Garuda online-nya kan sudah tersedia. Tapi kenapa harus memaksa masuk mall gitu kan Mas? Ya. Kan mereka masuk mall dan tidak murah Mas. Sangat gede itu. Hmm. Wah ini gila juga nih. Cuman akhirnya rugi sampai sekarang. Rugi kan? Kenapa? Dia kan ngendorse juga klub Liga Inggris waktu itu kan. Dan itu kan cost juga. Ya. Karena perlu buat apa? Memorabilia store-nya. Ya. Kan besar sekali. Saya pikir sekali ber-airline saja main penjualannya tetap masih menggunakan mall. Tapi mall yang mereka pilih adalah mall yang branded juga Mas. Ya. Jadi terlihat ada perlu co-brand. Ya. Jadi co-brand itu. Jadi kalau saya pikir apakah Rocket ke depan melihat online market? Ya saya akan lihat Mas. Belum tapi sekarang ya. Belum. Sekarang kan saya masih hibernasi Sekarang tahun kelima nih. beruang masih hibernasi Iya dulu masih gitu. ada saljunya di sini. Masih esnya masih belum krek gitu ya. Oke, jadi saya yakin masa-masa hibernasi ini pasti banyak pewahyuan, ide-ide atau hal-hal yang lagi membatak ini di otaknya seorang Sabar Situmorang gitu. Bagi tipsnya dong Bang Sabar. Jadi buat teman-teman UMKM, industri kreatif, industri kecil, menengah gitu ya. Bagaimana mereka bisa bersiap diri, bagaimana mereka bisa bertahan based on your experience di Rocket, apa sih yang harus dipersiapkan dan dicegah, diminimalisir supaya UMKM kita bergerak naik. Ya. Silakan Bang Sabar. Saya melihat apa yang pernah saya jalani itu ternyata yang menarik adalah kita tetap epicentrumnya di dalam diri kita. Epicentrumnya di dalam diri kita. Passion kita apa, Oke. layani itu. Oke. Jadi waktu saya diliput oleh Kompas tahun 2000 berapa ya? 2013. Kompas mewawancari toko saya di Kemang. Saya ceritakan di story Rocket. Kompas bilang, wah ini Rocket ini bisnisnya balance antara angkawi sama maknawi. Ya. Angkawi itu apa? Memang harus sehat secara omset, Ya. secara cash flow. Tapi Sabar juga nggak melupakan yang maknawi. Jadi mengentertain passionnya. Ya. Jadi kalau UKM ingin sehat, menurut saya mulailah dari epicentrum di dalam diri kita sendiri. Mulailah dari passionnya. Jangan tergoda eksternal sebagai pemantik ide bisnis. Oke, jadi nomor 1 kira-kira working with passion. Passion Passionnya dari di mana? diri. Ya. Jangan dipicu oleh eksternal. Ya. Internal dengar. Terus mulai dari dalamnya, Ya. inside out gitu Inside ya. out. Nah, inside What out next? inside out ini membuat kita menjadi organic nurturing. Ya. Gitu. Yang berikutnya, apakah modal menjadi determinan? Sekarang iya, tapi tidak menutup kemungkinan dia bisa menjadi tidak terlalu keharusan dengan acara barter. Ya. Saya Simon. pengalaman mengendorse 40 artis Indonesia, termasuk beberapa artis luar negeri kayak Australian Idol, Guy Sebastian, sama juga Too Fat, grup R&B hip hop dari Malaysia. Itu 0 rupiah. Ya. Apa? Barter. Ya. Jadi kalau bisa dibilang, apakah harus bermodal tinggi? Kalau bermodal bagus, tapi kalau nggak bermodal besar, ya nggak usah membuat surut gitu ya. Ya. Mulai saja dengan yang ada. Misalnya seperti saya hingga hari ini nggak pernah pinjam bank karena saya pakai apa yang saya punya. Itu juga bisa. Ya, tapi bukankah gini Bang Sabar? Dulu memang cash is a king, capital itu segalanya. Tapi sekarang justru visi awal munculnya
marketplace seperti Tokopedia, Shopee atau apapun juga Bukalapak dulu Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Itu kan justru mempermudah UMKM, industri-industri kecil yang nggak punya modal, bahkan kulaan aja belum, tapi mereka punya lapak secara Mm-mm. online. Mm-mm. Jadi kan sebetulnya justru permodalan sudah bukan lagi menjadi sesuatu Yes, yang ya yang harus. utama banget Ya, gitu, ya, ya, gitu ya. betul. Karena kalau kita memulainya dengan trust, dengan Ya. kepercayaan dan Mm-mm. dipercaya oleh orang, oleh pemodal, Mm-mm. kita bisa mengelolanya dengan baik gitu ya. Ya, jadi saya pikir kalau kita memulai dari diri sendiri sebagai epicentrum memulai bisnis, bagus. Baru perkuat guangsi. Guangsi itu kan relationship dengan Ya. orang di luar kita. Ya. Mungkin dia bisa komplement Ya. secara bisnis, inline dengan bisnis kita. Misalnya pendukung bisnis kita sebagai produsen, boleh. Atau ingin investor dari guangsi kita, ya boleh juga gitu ya. Nah, jadi modal itu bisa dikomplement. Jadi membangun personal relation yang baik Ya, ya. jadi udah dengan kita kuat sebagai bisnis yang dibangun asal dasar passion, baru guangsi jangan lupa ini di maintain Mas. Ya. Nah, orang di luar kita ya, untuk mendengar insight-insight, untuk mendapatkan SDM juga. Kadang-kadang kan guangsi ini memberikan SDM Mas. Jadi personal working with passion, kemudian yang kedua personal relation yang dibangun dengan baik. Betul. Ada lagi Bang Sabar? Sama ini ide-ide bisnis yang kreatif itu sering sekali dapat inspirasinya dari orang yang hands on dengan bisnis itu beroperasi. Jadi tidak bisa autopilot. Ya. Nah, kalau kita turun merasakan bisnis itu secara detail, banyak insight-insight yang menjadikan rutinitas ini menjadi sumber ide. Jadi barang-barang saya ini kan banyak muncul keunikannya karena mengalami benturan-benturan di retail itu. Ya, ya. Oh, ini kok lemah ya, menurun ya. Nah, saya tangkap ininya. Saya tangkap peluangnya itu dari kenapa ini menjadi turun ya. Nah, kalau saya mungkin berjarak dengan operasional bisnis hari ke hari, mungkin tidak akan menemukan aha itu. Ide-ide. Oke. Jadi kalau UKM hands on, Nah, saya yakin kreativitas bisnis itu banyak muncul dari operasional sehari-hari. jadi personal touch-nya ada Iya. gitu ya. Ya betul. Ada tailor made-nya, ada Betul. custom made-nya Ya. yang menjadi sebuah kekhasan dari sebuah produk, dan itu Ya. dari personal touch kita Ya. gitu ya. Jadi di tailor made ya. Ya, ya. Tailor made. Apalagi kira-kira? Yang berikutnya, kalau melihat dari bisnis hari ini, saya melihat ada 3 yang saya pisahin sekarang. Bisnis yang merayakan produk, 2 bisnis yang merayakan brand, dan bisnis yang merayakan mind. Ya. Jadi produk, merek, Brand, sama mind. Kalau produk pasti ya harus ada artefak wujud yang nyata dari apa yang dibeli konsumen. Ya. Apa itu jasa atau barang, dia ada di produk. Baru brand. Brand ini penting Mas. Sekarang dunia itu sangat dipengaruhi oleh persepsi. Brand ini penting kayak tadi tuh. Misalnya, kenapa orang mempercayai toko yang di mall elit menjadi trust? Karena apa? Ada persepsi yang Ya. ditaruh lebih gitu ya. Coba dia di tokonya di dalam gang, stand alone di jalan mana, itu kurang Mas. Oke. Ini kadang-kadang, wah ini yang salah siapa? Nggak ada yang salah. Tidak perlu menyalahkan siapapun, tapi memang begitulah sifatnya. Gitu. Kayak kita, apa bedanya saya naik Boeing 737 Lion dengan naik Boeing 37-nya Garuda? Kan itu beda loh. Gitu. Jadi ini nggak ada yang salah. Jadi tidak untuk menjudgment, oh ini salah, ini enggak. Jadi ikuti saja. Tapi kan main branding ini Mas tidak murah. Ya. Apakah UMKM mau mengejar penguatan brand? Perlu juga. Tapi brand terbaik adalah diri kita sendiri. Ya, I do agree. Jadi diri bagaimana kita kita membangun personal brand, awareness kita ya. itu kuat, Ya. jadi pribadi yang bisa dipercaya, Betul. jadi pribadi yang terus memunculkan ide-ide, kreativitas Yes. gitu ya. Karena ya saya percaya hikmat yang dari Tuhan itu sebetulnya unlimited, selalu diberikan.
Betul. Makanya firman Tuhan berkata, ya berkat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Jadi idenya selalu sebetulnya itu ada gitu ya. Ada ya. Tinggal ya. apakah kita mengemasnya menjadi sebuah Betul. hal yang bisa dimakan oleh market gitu ya. Iya. Wow, seru banget ngobrol sama Bang Sabar, dan saya rindu, saya percaya bahwa teman-teman audiens penyembah kantoran ini sesuatu yang saya rindu sampaikan supaya bisa memberikan inspirasi, ide, kreativitas buat teman-teman UMKM di tengah pandemi ini, di tengah masa-masa yang sangat sulit. Saya yakin Tuhan selalu kasih hikmat. Nggak ada istilah krisis di mata Tuhan. Karena sebetulnya dia adalah pribadi, dia adalah Tuhan di setiap musim. Mau di winter, mau di summer, mau di kondisi apapun, tergantung bagaimana kita melihat. Ya. Ya. Tergantung bagaimana kita mempersiapkan. Ya. Karena ketika kita gagal mempersiapkan, sebetulnya tanpa sadar kita mempersiapkan untuk Ya, gagal. Gitu ya betul, Bang Sabar. ya. Ya, terima kasih sekali waktunya Bang Sabar, tapi mungkin boleh ada satu closing statement, pesan dari seorang entrepreneur Bang Sabar, dan juga not only entrepreneur tapi educator juga. Apa yang rindu Bang Sabar sampaikan buat teman-teman UMKM, buat teman-teman industri kecil di tengah pandemi ini, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita bisa keep fighting di masa-masa ini. Saya kembali ke tadi itu, yang bisnis yang nurturing. Itu yang Nurturing, paling ya. itu paling abadi ke depan, nurturing. Jadi Alami. organik. Ya. Ya, mulai dari inside out. Ya. Nah, jadi rayakan bisnismu. Ya. Bisnis kan yang passion kamu. Jadi harus ada happiness di Ya, dalamnya. ada happiness di dalamnya. Ada kegembiraan yang ya. kurang ajar Kegembiraan dalam bisnis setiap dan dibuat kurang kerjaan. ajar. Gitu ya. Nakal gitu. Wow. Ini sebetulnya resume dari sekian banyak obrolan kita, Saudara. Jadi working with passion, tapi yang kedua kita harus mengalami happiness di dalam setiap Ya. apapun yang kita kerjakan. Karena kalau kita melakukan apapun dengan bahagia, dengan Ya. sukacita, gembira hati, pasti hasilnya juga Yes. beda. Ya, Setuju Bang Sabar ya? setuju banget. Wow, Setuju thank you banget buat waktunya Bang Sabar. Terima Thank you kasih, so much buat Mas waktunya Yos, sudah sama-sama. mampir di lapak penyembah kantoran. Siap. Workship. Siap. Jadi kita worship tetapi di dunia work kita, di dunia kerja kita. Yes. Semoga ini menjadi berkat buat setiap kita, para audiens workship, penyembah kantoran. God bless you all. Makasih.